Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Mila Nabila 99. Di malam minggu ini, dia kepikiran kamu apa? Dan pesan dari dia untuk kamu itu apa ya? Dia di sini bisa pasangan kalian, bisa sekedar dekat dengan kalian, atau hanya sekedar yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian, kayak gitu ya. Silakan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Bila teman-teman ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya, langsung hubungi WhatsApp saya di sini teman-teman ya, 083833508979 ya. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Kalau semisal pembacaan saya di sini kamu rasa tidak cocok, tidak nyambung, jangan dipaksa. Karena itu artinya energi kamu tidak ketarik sama sekali. Berarti pembacaan ini bukan untuk kamu. Dan kalau ada energi negatif, berdoalah kepada Allah, semoga tidak kejadian. Sebaliknya kalau positif, berdoalah kepada Allah, semoga ramalan ini benar-benar kejadian. Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 pilih yang mana. Sambil memilih ku kasih tahu, aku tuh ada jual kalung gelang kristal kayak begini guys. Nah, kalung gelang kristal yang aku jual di sini ada mahabbahnya. Sekali lagi, ada mahabbahnya. Mahabbah di sini berfungsi untuk membuka aura wajah kalian. Jadi buat kamu yang memakainya, wajah kamu akan tampak lebih cantik, lebih ganteng, lebih muda, tampak berkarisma, tampak berwibawa. Daya pikat, daya tarik wajah kamu semakin tinggi, membuat lawan jenis akan mudah tertarik sama kamu, akan mudah terpikat sama kamu, akan mudah jatuh hati sama kamu. Makanya ini tentunya poin utama ya untuk penarik jodoh, teman-teman ya. Karena kalau misal karena fisik itu, wajah dan fisik itu poin pertama teman-teman ya. Dimana-mana kalau misalnya kayak mau dijodohkan atau mau gimana, kayak apa sih mukanya, nah pasti kayak gitu dulu, fisik dulu. Nah udah, dan minimal kamu sudah punya modal di fisik di sini. Nah selanjutnya jodoh atau tidak juga tergantung dari diri kamu sendiri. Misalnya ya, jaga sikap, jaga perkataan ya, senantiasa menghargai, menghormati, jangan mudah merendahkan orang, menghina orang, jangan, pokoknya yang baik-baik lah ya. Karena kenapa? Kalau semisal sifat kamu, watak kamu, kepribadian kamu, perilaku kamu nggak baik ya, biasanya walaupun kamu cantik, walaupun kamu ganteng, biasanya berpikir 1000 kali untuk menikah dengan kamu teman-teman. Biasanya kayak gitu. Jadi di sini aku sudah membantu kalian ya lewat mahabbah di sini ya, lewat fisik ya, kecantikan, kegantengan ya. Untuk jodoh dan tidak juga harus, selain berdoa sendiri kepada Allah, juga jagalah diri kamu ya, perbaiki diri kamu gitu ya. Oke. Selanjutnya mahabbah di sini juga berfungsi untuk melancarkan pekerjaan kalian, apapun pekerjaan kalian ya. Ini juga untuk kepangkatan, agar kamu cepat naik pangkat, disenangi atasan, disenangi kolega, teman-teman ya. Ini juga membantu melancarkan keuangan kalian, melancarkan rezeki kalian. Ini juga untuk kesehatan agar kamu senantiasa sehat, kalaupun sakit ya jarang gitu. Kalau selama ini kamu sudah ada penyakit kronis gitu, insya Allah pelan-pelan akan sembuh dengan sendirinya. Ini juga untuk memagar tubuh kamu dari black magic. Diusahakan untuk senantiasa dipakai ya, sekalipun kamu lagi tidur, lagi mandi, lagi sholat, enggak apa-apa. Karena banyak pertanyaan seperti itu ya, mandi, sholat, tidur, apakah boleh dipakai kak? Enggak apa-apa, diusahakan jangan pernah dilepas gitu. Nah bila kamu ingin order, boleh kamu beli gelang aja, boleh beli kalung aja, boleh beli 1 set kalung sama gelang, silahkan. Caranya langsung hubungi si admin di nomor ini guys ya, di nomor ini. Oke, jelaskan nomornya ya kan. Nah teman-teman mohon ya ditunggu ya, karena biasanya akan baru kami kirim ya, paling cepat setelah 3 hari terhitung dari kamu deal order. Paling lama ya biasanya akan kami kirim ya, terhitung paling lama baru kami kirim setelah 7 hari terhitung dari kamu deal order. Mohon yang masih ragu-ragu mau beli atau enggak, sebaiknya jangan beli ya. Kalau kamu masih belum siap keuangan teman-teman, dimohon jangan order aja dulu. Nanti kamu order kalau udah siap keuangan. Karena banyak ya teman-teman, udah sampai di rumah barangnya ya, si kurir udah nyampe di rumah tapi ternyata nggak mau dibayar gitu, terpaksa diretun. Nah kalau udah diretun kami yang rugi gitu. Seandainya kami buat rata 60.000 nih per orang, kalau 10 orang 60.000 kali 10 berapa coba? Nah ya kan, karena banyak kayak gitu, tiap harinya tuh pasti ada aja yang diretun teman-teman, tiap hari pasti ada, minimal 3.
Ya, rata-rata sih kalau per hari itu bisa sampai 20 ya, orderan kayak gitu teman-teman. Cuman ya returannya juga besar gitu loh, minimal 3 kadang sampai 5. Ya, berarti udah berapa tuh? Berapa duit gitu loh. Yang ada kami rugi teman-teman gitu ya. Oke. Nah, Kak, kenapa sih kok lama ngirimnya? Nah, lama ngirimnya karena yang pertama, ya kan, mengisi mahaba itu tidaklah mudah. Ada prosesnya dan segala macam dan juga ada puasanya. Yang kedua, tentunya kan kami ada pekerjaan yang lain, teman-teman. Yang mana pekerjaan itu udah puluhan tahun gitu loh. Nah, otomatis kan terpecah waktu kami. Jadi kami bukan di YouTube aja, bukan di Kristal aja. Jadi otomatis waktu terpecah gitu. Nah, kami harus bisa membagi waktu dengan baik. Makanya kami enggak bisa cepat-cepat. Itu alasannya ya. Jadi mohon kesabarannya menunggu teman-teman. Oke? Langsung aja. Nomor 1 di sini ya. Di malam minggu ini dia kepikiran kamu apa dan pesan dari dia untuk kamu itu apa ya. Oke, di sini ada kartu Justice, Eight of Cup. Oh, Eight of Cup-nya 2 kali ya. Dan Three of Cup, teman-teman. Mungkin di malam minggu ini kamu nggak komunikasi ya dengan dia. Tapi bukan berarti hubungan kamu dan dia putus ya. Aku tidak melihat kamu dan dia putus, tapi di malam minggu tidak komunikasi ya. Kenapa kok tidak komunikasi? Ya karena di sini ada cinta segitiga, jadi nggak berani komunikasi. Mungkin ya, kemungkinan ini ada yang sudah punya pacar kayak gitu, jadi nggak berani komunikasi, takut ada pacarnya, atau salah satu di sini ada yang sudah menikah gitu. Jadi mau komunikasi gitu takut ketahuan istrinya atau takut ketahuan suaminya atau pasangan sahnya lah kayak gitu. Jadi yang buat dia kepikiran sama kamu adalah teman-teman, jadi di sini karena kalian tidak sayang-sayangan, dia merasa sepi, galau ya, tidak komunikasi, tidak ketemuan, sedih sekali di sini teman-teman ya. Mau komunikasi takut sama pasangannya gitu, atau dia yang takut sama pasangan kamu. Karena di sini ada yang punya pasangan sih ya. Three of Cup di sini ada orang ketiga ya. Jadi di sini ada yang sudah punya pasangan, bisa kamu yang punya pasangan, bisa si dia yang udah punya pasangan kayak gitu. Jadi mau cecetan gitu nggak berani, itu sedih guys, kepikiran gitu. Jadi itu yang membuat dia kepikiran sama kamu di malam ini, malam minggu. Dan pesan dari dia untuk kamu di sini teman-teman ya. Pesannya di sini apa ya? Bentar, coba kita ambil lagi tebaran yang lain ya. Pesan dia untuk kamu. Iya, jadi pesannya di sini sebenarnya aku sedih sih ya. Sebenarnya aku sedih sih menjadi orang ketiga kata dia. Atau sebenarnya aku sedih sih cinta segitiga ini, yang mana cinta segitiga itu kayak serba ada pagar-pagernya gitu loh guys. Jadi tidak yang berjalan mulus gitu. Jadi pesan dari dia di sini, kamu jangan pernah berubah ya. Sekali lagi, kamu jangan pernah berubah ya. Meskipun di malam minggu ini kita tidak bisa komunikasi, apalagi ketemu, kita tidak bisa ya. Karena di sini salah satu, siapa nih yang punya pasangan nih, pasti kan lagi sama pasangannya di malam minggu ya kan. Jadi kata-kata di sini jangan berubah ya, jangan pernah berubah ya, sekalipun di malam minggu tidak bisa chat-chatan misalnya itu. Jadi jangan pernah berubah, oke? Jadi kayak gitu kata dia, karena kata dia aku masih mencintai kamu ya, aku kepikiran terus loh sama kamu di malam minggu ini. Nah kata dia ya, ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Libra ya itu. Oke, nomor 2 ya. Oke, di malam minggu ini dia kepikiran kamu apa dan pesan dari dia untuk kamu itu apa? Oke. Yang buat dia kepikiran sama kamu adalah kenapa kamu itu orangnya on off. Ya, kenapa kamu on off gitu loh? Kadang kamu itu ada kabar buat dia, tiba-tiba menghilang. Udah gitu tiba-tiba ada kabar lagi, udah gitu tiba-tiba menghilang lagi. Nah, itu kenapa sih? Nah, kenapa kayak gitu loh. Nah, itu dia kepikiran guys. Nah, dia yang membuat dia kepikiran di sini adalah gitu ya. Takutnya kamu itu sama dia itu tidak yang benar-benar cinta ya teman-teman ya. Nah, kamu tuh sebenarnya ada yang lain ya. Kamu sebenarnya ada yang lain. Dan ketika kamu kembali menghubungi dia, karena kamu ada maksud lain di sini gitu. Ya, karena kamu ada maksud lain dan itu bukan karena cinta, dan dia itu tidak menjadi prioritas kamu tuh. Dia takut sekali guys. Jadi ya dia takut kamu hanya melihat kesuksesan dia.
ya. Jadi sebenarnya kamu itu tidak menjadikan dia sebagai prioritas ya. Di sini dia laki-laki lain, dia perempuan lain. Nah, di pikiran dia itu jangan-jangan ada yang lain nih, ada perempuan lain nih, ada laki-laki lain nih yang menjadi prioritas dia, sedangkan aku tidak menjadi prioritasnya. Ya, aku kepikiran sekali, aku takut ya, feeling aku itu benar ya. Dan dia tuh ketika dia ada kabar buat aku, hadir di kehidupanku hanya karena misalnya kayak materi, uang, jabatan, ketenaran gitu loh guys. Hanya karena itu gitu loh. Hanya demi kepentingan kamu sendiri. Nah, ya. Oke. Gitu deh guys ya. Pesan dari dia untuk kamu di sini, dia berpesan apa di sini? Gitu. Ya, oke. Kata dia, sekalipun seandainya kamu memang benar feeling aku ada yang lain, ya. Dan apa? Kan secara ekonomi dia baik ya. Dan pertimbangan pemikiran kamu itu lebih baik memilih saya karena memang secara ekonomi kan dia baik ya. Mungkin kamu melihat saya dari kesuksesan saya ya. Sekalipun kamu menjadi milik saya, menjadi istri saya atau menjadi suami saya, tapi apa bakal langgeng rumah tangga ini ya kalau semisal kamu diam-diam punya pasangan rahasia. Nah, teman-teman, ya karena kamu menikah dengan saya itu bukan yang tulus, bukan yang benar-benar cinta, cuman memanfaatin saya aja. Apa bakal langgeng rumah tangga seperti itu? Jadi kata dia, pesan dari dia ya teman-teman, pesan dari dia katanya di sini, kalau kamu memang pilih saya, ya kamu harus fokus di rumah tangga bersama saya ya. Bila kamu ingin berumah tangga dengan saya, langgeng ya selamanya di sini. Jangan terpecah-pecah dengan yang lain lagi atau pasangan rahasia yang lain lagi di sini. Nah, gitu teman-teman. Oke? Itu pesan dia untuk kamu ya. Kalau kamu tanya sama saya, berarti dia mencintai saya, Kak. Kurasa dia mencintai kamu. Kurasa kamu kayak menjadi keinginan ya, keinginan dia di masa depan gitu. Jadi orang ini sebenarnya tuh punya niatan, punya keinginan ya, teman-teman. Kalau niatan sih kurasa masih belum, teman-teman. Kenapa? Karena dia menilai kamu yang ku bilang tadi, sehingga niat itu makin pudar gitu, teman-teman. Awalnya memang dia ada niat bersama kamu untuk membawa kamu ke jenjang lebih serius ya. Dan hingga detik ini dia pengen sekali menggebu-gebu banget gitu loh guys ya. Dia ingin membawa kamu ke jenjang lebih serius. Itu kalau berbicara hati yang sebenarnya. Tapi kalau berbicara logika, dia ragu guys. Makanya rencana itu memudar sekarang gitu loh. Kamu bisa berubah enggak? Ya gitu loh. Masalahnya kamu on off di sini. Nah, kamu gitu-gitu aja gitu loh. Ya kan? Jadi di sini dia sehingga nggak terlalu yang ngarep banget di sini saat ini ya, walaupun hatinya tuh ngarep, cuman karena menilai kamu seperti itu, jadi antara logika dengan hati berbanding terbalik. Hati ini ngarep banget, tapi logika, waduh kalau kayak begini jangan ya, nggak perlu guys, diperjuangkan gitu loh. Kalau emang kamu seperti yang feeling dia itu benar gitu, kamu itu enggak layak diperjuangkan. Itu kata dia kayak gitu ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke, tuh. Terakhir, oke, di malam minggu ini dia kepikiran kamu apa dan pesan dari dia untuk kamu itu apa? Di sini ada seseorang yang cukup bagus ekonominya karena dia seorang pebisnis yang handal, pebisnis yang berhasil lah kayak gitu ya. Karena Queen of Pentacles itu mengartikan udah pada ekonomi yang stabil, teman-teman ya. Kestabilan secara ekonomi, kestabilan secara keuangan ya. Three of Pentacles juga menggambarkan orang yang cukup baik keuangannya ya. Oke. Dan Three of Pentacles juga menggambarkan seseorang yang mampu gitu loh ya. Contoh misalnya ya guys, dia kasih uang buat saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya yang minta bantuan sama dia bisa mampu gitu loh ya. Itu Three of Pentacles ya, apalagi diperkuat Queen of Pentacles. Jadi orang ini udah baik ya secara ekonomi. Nah,
Di sini ini menggambarkan seperti itu. Kemungkinan ya, kemungkinan selama ini kamu uh, selalu mendapatkan, kamu juga ya, juga selalu mendapatkan bantuan keuangan dari dia ya, membuat dia berpikir ya, apakah kamu itu kepada dia tulus ya teman-teman, atau demi kepentingan pribadi, atau demi uang gitu loh guys, secara gamblang kayak gitu ya. Tapi kita klarifikasi lebih jauh dengan kartu-kartu yang lain ya. Oh gitu, dia sayang loh sama kamu. Kalau kamu tanya kalau dia sekedar dekat dengan kamu ya, dia ada ketertarikan secara emosional sama kamu. Kalau dia adalah pacar kamu, dia sangat sayang sama kamu ya, sangat menginginkan pernikahan dengan kamu. Kalau dia adalah suami kamu atau istri kamu, ini benar-benar sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, berharap kalian di sini jodoh dunia akhirat ya. Tidak pernah terjadi pernikahan, dan kata dia di sini, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu demi siapapun ya. Aku berharap kamu dan aku berjodoh dunia akhirat, dan aku melihat orang ini cukup dekat kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, cukup religius, cukup dalam ilmu agamanya, cukup bagus ibadahnya, artinya ya dijalankan gitu loh, kayak sholat dijalankan misalnya kayak gitu teman-teman ya. Ya cukup bagus ya, bagus agamanya, pemikirannya bagus, bagus bisnisnya, karena dia pebisnis yang kulihat ya, dia pengusaha, bagus keuangannya ya, orang ini bagus. Nah terus sebentar, temperance, oh iya bener, jadi kamu kayak anak kecil ya, kata dia kamu kayak anak kecil. Jadi dia menilai kamu sepertinya kamu itu memang belum yang serius sama dia. Ini mungkin kalau kamu sama dia masih pacaran teman-teman ya, yang buat dia kepikiran sama kamu adalah kayaknya kamu itu masih belum ada perasaan yang bener-bener total kepada dia, karena kamu belum dewasa. Itu yang dia rasakan guys ya. Dan seolah kamu hubungan sama dia kemungkinan ingin bantuan keuangan seperti itu ya. Sebentar, tapi dia sayang ya sama kamu. Walaupun demikian dia mau bertahan nih, dia kayak memaklumi ya. Dia mungkin memang kamu lebih muda ya kali usianya ya. Ya jadi kalau emang kamu lebih muda usianya, dia berpikir ya biasalah, masih kecil ya, otomatis pikirannya kayak gitu. Nah kayak gitu, orang ini masih memaklumi, buktinya dia masih mau bertahan dengan kamu ya. Teman-teman masih mau bertahan di sini. Kalau dia sama kamu hanya PDKT-an, orang ini ada ketertarikan sama kamu, tapi dia menilai dari sisi kamu itu lebih kepada keanak-anakan kamunya. Tapi kata dia, yaudahlah aku maklumi aja ya, karena kan nggak semua orang langsung dewasa gitu kan. Jadi dia masih ingin mencoba terus mendekati kamu, terus ingin hubungan lebih dari teman, teman-teman. Oke, kalau dia sama kamu PDKT-an, kalau dia pacar kamu, dia masih ingin bertahan bersama kamu. Oke, kalau dia pasangan sah kamu, teman-teman ya, yang aku bilang tadi, tidak pernah ada di pikiran dia mau menceraikan kamu ya. Jadi walaupun dia berpikir istri aku ini kayak apa ya, maksudnya kayak pemikirannya tuh kayak bukan orang yang berumah tangga gitu loh, kayak single, paham gak sih? Gimana kalau orang single pegang duit cepat habis? Sekali lagi, gimana kalau orang single pegang duit cepat habis, tidak dialokasikan yang seharusnya. Coba kalau udah menikah, oh iya ya, aku mau beli ini mau beli itu, ada anak, jadi mikir anak. Nah gitu maksudnya teman-teman ya, jadi gitu maksudnya. Nah kamu tuh nggak bisa gitu loh, hal seperti itu kamu tidak bisa diandalkan ya. Itu dia kepikiran sama kamu guys, cuman dia ya udahlah aku memakluminya. Nah kayak gitu ya, jadi dia memaklumi di sini guys. Dia mau pasangan kamu, mau pasangan sah kamu, mau pacar kamu, mau lagi PDKT sama kamu, dia memaklumi ya watak kamu yang masih kanak-kanakan. Dan pesan dari dia untuk kamu di sini, kalau dia di sini udah menikah teman-teman ya, kata dia di sini harus bisa membagi keuangan dengan baik, harus bisa men-setting keuangan dengan baik ya. Kebiasaan-kebiasaan, apa itu namanya, kebiasaan-kebiasaan, terus ya gitulah. Yang dulu kamu masih single itu jangan dibawa ketika berumah tangga, karena berumah tangga itu kan komplit ya kan.
Komplit, rumah tangga tuh komplit loh ya. Belum biaya untuk anak-anak sekolah, belum untuk orang tua, belum untuk bla 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 bla. Banyak sekali. Jadi pemikiran-pemikiran, kebiasaan-kebiasaan di zaman kamu single itu dibuang. Nah, itu pesan dia untuk kamu teman-teman ya. Kalau kamu dan dia masih pacaran, yang saya lihat di sini, kata dia di sini, pesan dari dia ya, belajarlah dewasa dari sekarang ya. Oke, karena kamu suatu nanti akan berumah tangga juga gitu loh ya. Jadi yang dewasa. Oke, dan dibiasakan kalau apa namanya, kalau memang bener-bener apa belum yang bener-bener srek kepada seseorang, jangan menjalin hubungan. Termasuk dengan saya. Kok saya yang saya rasakan ya, kata dia nih ya, pesan dari dia teman-teman ya. Kok yang saya rasakan kamu tuh belum bulat sama aku. Kamu tuh masih bimbang sama aku. Dan kamu kayaknya pacaran sama aku hanya melihat maaf ya, kayak finansial, pekerjaan itu aja. Seolah aku itu belum tergambarkan masa depan gitu loh ya. Bagaimana kamu bersikap kepada dia, bagaimana kamu memperlakukan dia, itu kebaca banget guys. Kamu tuh belum dewasa gitu loh ya. Kalau dia sama kamu PDKT-an ya, kata dia di sini, pesan dari dia untuk kamu ya, katanya sih gini guys, aku sih emang tertarik sama kamu, cuman kamu itu masih sangat-sangat tidak dewasa ya, tapi nggak apa-apa ya, aku memakluminya ya di sini ya, aku memakluminya. Asal jangan karena hal yang lain ya, katanya ya, asal jangan karena hal lain. Maksudnya begini guys, jadi memang apa ya, sama sekali apa ya, sebenarnya kamu nggak ada ketertarikan sama sekali sama dia, tapi kamu memang mau PDKT sama dia, itu hanya kebohongan. Padahal sebenarnya kamu udah punya pasangannya. Asal jangan gitu ya, kata dia, asal jangan seperti itu. Kalau kamu memang tidak dewasa, tapi bukan niatnya kayak tadi teman-teman ya, ya aku masih memaklumi gitu. Tapi kalau semisal ternyata kamu niat bohong dari awal, ternyata kamu udah punya pasangan dan kamu mendekati saya dengan sengaja padahal kamu ingin manfaatin saya ya, ya dia di sini bakal pergi ya dari kehidupan kamu kayak gitu. Oke? Itu guys, ini ada Capricorn, Virgo, Taurus paling kuat ya. Ini Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius nih kuat guys ya. Oke, itu aja. Sekali lagi, kalau kamu mau konsultasi pribadi dengan saya, langsung hubungi WhatsApp saya di sini ya. Ini untuk order kristal. Kamu screenshot aja. Ini konsultasi tarot, ini order kristal. Jangan lupa follow TikTok saya milanabila_99. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. Bye bye.